Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Elzen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kembali lagi kita belajar hukum-hukum tajwid dalam membaca Al-Qur'an. Hari ini kita terakhir membahas pada bab nun sukun atau tanwin, ya. Pada video-video selanjutnya kita akan membahas pada bab yang lain. Baik sahabat Elzen, pada hari ini kita akan membahas tentang ikhfa hakiki, ya, ikhfa hakiki. Seperti biasanya kita akan terlebih dahulu membahas apa itu ikhfa hakiki, ya. Kita bahas tentang definisinya terlebih dahulu. Baik, ikhfa hakiki adalah menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf yang 15 dengan suara berdengung, ya. Apa saja huruf-hurufnya? Yang pertama huruf ta, yang kedua huruf sa, yang ketiga huruf jim, yang keempat dal, kemudian zal, kemudian zai, kemudian huruf sa atau huruf sin, ya. Selanjutnya huruf shin, kemudian huruf sod, dot, ta, za, fa, qaf, kaf. 15 huruf. Jadi ikhfa hakiki inilah pada bab nun sukun tanwin yang hurufnya paling banyak, ya. 15 huruf. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sim, shin, sod, dot, ta, za, fa, qaf, kaf. 15 huruf, ya, yang harus kita hafal. Mungkin dengan definisi seperti ini belum bisa membuat kita mengerti atau paham apa itu ikhfa hakiki, ya. Kita masuk saja kepada contoh. Baik sahabat Elzen, langsung saja kita masuk kepada contoh yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah huruf ta, ya. Huruf ta. Wa antum ta'lamun. Di mana terletak hukum ikhfa hakiki pada ayat ini dan bagaimana cara membacanya, ya. Kita kembali kepada definisi, yaitu menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf 15 dengan suara berdengung, ya. Menyamarkan artinya dia antara bunyi izhar dan idgham, ya, antara bunyi izhar dan idgham. Berbunyi nun tidak, berbunyi huruf yang ke-15 ini pun tidak, di antara keduanya seperti menyatu, ya. Jadi bunyinya samar-samar. Ya, langsung saja kita pelajari bagaimana membaca hukum ayat ini dengan hukum ikhfa hakiki, ya. Wa antum ta'lamun. Kalau orang yang tidak mengetahui bahwa pada ayat ini terdapat hukum ikhfa hakiki, ya, maka dia akan membaca wa antum ta'lamun. Di mana terletak hukum idgham? Di mana terletak hukum ikhfa hakiki? Di sini, ya. Kembali kepada definisi, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ta. Di sini ada nun mati, ya. Perhatikan, di sini ada nun mati bertemu dengan huruf ta, ya. Bertemu dengan huruf ta, ya. Disinilah terletak hukum ikhfa hakiki, ya. Bagaimana cara membacanya? Wa antum ta'lamun, wa antum ta'lamun, ya. Bukan wa antum, ya. Bunyi nun matinya tidak, bunyi huruf ta-nya juga tidak, ya. Antara keduanya seperti dicampurkan, lalu bunyinya menjadi samar-samar. Wa antum ta'lamun. Baik, kita masuk kepada contoh yang kedua, huruf sa. Sa, ya, huruf sa. Wal unsa bil unsa. Ya,
Di mana terletak hukum ikhfa hakiki? Di sini. Nun mati. Ya, perhatikan ini nun, ada nun mati bertemu dengan huruf ta. Ya. Pada ayat ini ada dua hukum ikhfa hakiki. Di sini lagi. Nun mati bertemu dengan huruf ta menjadi hukum ikhfa hakiki. Bagaimana cara membacanya? Wal unsa bil unsa. Ya. Wal unsa bil unsa. Bukan wal unsa bil unsa. Ya, tetapi wal unsa bil unsa. Samar ya, dengan suara berdengung. Oke, kita masuk kepada contoh yang ketiga. Fanjainakum. Ya, di sini di mana terletak hukum ikhfa hakiki? Ada nun mati. Definisinya adalah antara nun mati atau tanwin. Di sini nun mati bertemu dengan huruf jim. Ya, bertemu dengan huruf jim. Nun mati bertemu huruf jim menjadi ikhfa hakiki. Fanjainakum. Fanjainakum. Ya, membacanya seperti itu, bukan fanjainakum. Fanjainakum. Tetapi fanjainakum. Oke, seperti itu. Kita masuk ke contoh yang keempat. Huruf dal. Ya, huruf dal. Sini. Taj'alu lillahi andadan. Taj'alu lillahi andadan. Di sini. Ada nun mati bertemu dengan huruf dal. Ya. Nun mati bertemu dengan huruf dal menjadi ikhfa hakiki. Membacanya bukan seperti ini karena orang yang tidak tahu akan membaca seperti ini. Taj'alu lillahi andada. Taj'alu lillahi andada. Ya, dia tidak dibaca secara izhar dan tidak juga dibaca secara idgham. Nun matinya tidak hilang dan nun matinya juga tidak dibaca dengan jelas, tetapi nun mati dibaca samar-samar seperti dipadukan, dicampurkan, ya seperti itu. Taj'alu lillahi andada. Seperti itu, ya. Kita masuk kepada contoh yang kelima. Am lam tunzirhum. Am lam tunzirhum. Di sini pada ayat ini di sini terletak hukum ikhfa hakiki. Nun mati bertemu dengan huruf zal. Ya. Nun mati bertemu dengan huruf zal. Hukumnya adalah ikhfa hakiki. Ya. Membacanya am lam tunzirhum. Am lam tunzirhum. Ya. Antara kita menyebut huruf nun dan huruf zal. Tunzirhum. Ya, seperti itu. Oke, kemudian huruf selanjutnya, huruf yang keenam adalah huruf zai. Huruf zai. Oke. Contoh ayatnya adalah ma anzal. Ya. Di mana? Di sini terletak hukum ikhfa hakiki. Nun mati bertemu dengan huruf zai. Nun mati bertemu huruf zai. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah ma anzalna. Ma anzalna. Ya, bukan ma anzalna. Oke, membacanya adalah ma anzalna. Samar antara huruf nun dan zai. Oke, yang kedua adalah yang huruf yang ketujuh adalah huruf sin. Huruf sin. Contohnya adalah wa tansawna anfusakum. Ya, di sini ada dua hukum
ikhfa hakiki, ya. Tapi pembahasan kita adalah huruf sin. Ya, huruf sin. Huruf nun mati bertemu dengan huruf sin, ya. Nun mati. Nun mati bertemu dengan huruf sin. Nun mati bertemu huruf sin. Wa tansawna. Wa tansawna. Jangan dibaca izhar. Wa tansawna. Tetapi dibaca ikhfa atau samar-samar dengan suara berdengung. Wa tansawna anfusakum. Ya, seperti itu. Huruf selanjutnya adalah huruf shin. Huruf shin. Kaifa nunshiduha. Kaifa nunshiduha. Di mana? Di sini. Huruf nun mati, ya. Huruf nun mati bertemu dengan huruf shin. Huruf shin. Membacanya kaifa nunshiduha. Kaifa nunshiduha. Bukan kaifa nunsiduha. Kaifa nunshiduha. Tetapi kaifa nunshiduha. Antara huruf nun dan shin. Bunyi nunnya tidak jelas dan bunyi huruf shinnya juga tidak jelas. Antara kedua huruf tersebut seperti dipadukan, jadi bunyinya samar-samar. Ya, kaifa nunshiduha. Oke, kita masuk ke huruf selanjutnya adalah huruf shad. Huruf shad. Wala hum yunsarun. Wala hum yunsarun. Ya, di sini huruf nun mati bertemu dengan huruf shad. Nun mati bertemu huruf shad. Hukumnya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ya. Wala hum yunsarun. Wala hum yunsarun. Jangan dibaca izhar. Ya. Kebanyakan pembaca Al-Quran yang belum mengerti dengan tajwid, mereka membaca izhar kepada hukum ikhfa hakiki ini, ya. Mereka membaca wala hum yunsarun. Padahal hukum tajwid di sini adalah hukum ikhfa hakiki yang harus dibaca samar-samar. Ya. Bacanya wala hum yunsarun. Baik, kita masuk kepada huruf yang ke-10, ya. Huruf dad. Huruf dad. Sijilin mandud. Sijilin mandud. Sijilin mandud. Sijilin, maaf, sijilin mandud. Di sini nun mati bertemu dengan huruf dad. Ya, nun mati bertemu dengan huruf dad. Ya. Jangan membaca izhar. Ya. Kebanyakan ikhfa ini dibaca izhar saja. Banyak dibaca seperti ini. Sijilin mandud. Padahal ini cara membacanya adalah sijilin mandud. Baik, kita masuk kepada 5 huruf terakhir, yaitu huruf ta, za, fa, qaf, kaf. Yang pertama adalah huruf ta. Contohnya adalah al-muqantarah. Ya, di sini adalah huruf nun dan ta. Nun mati bertemu dengan huruf ta menjadi ikhfa hakiki. Cara membacanya al-muqantarah, ya, bukan al-muqantarah. Al-muqantarah, tetapi al-muqantarah, ya, seperti itu. Kita masuki contoh selanjutnya, yaitu huruf za. Huruf za, ya.
Ini huruf ta yang pertama tadi, ini hukum ikhfa hakiki juga. Nun mati bertemu huruf ta. Tapi bahasa kita ada huruf za, ya. Wa antum tanzurun. Wa antum tanzurun. Nun mati bertemu dengan huruf za, ya. Bukan wa antum tanzurun, tetapi wa antum tanzurun. Oke, kita masuki huruf selanjutnya adalah huruf fa. Huruf fa. Yunfikun. Contohnya adalah yunfikun. Di sini nun mati bertemu dengan huruf fa. Ya, bunyi nunnya itu samar-samar, ya. Samar-samar saja. Jangan dijelaskan, ya. Jangan dibaca jelas dan jangan dihilangkan bunyi nunnya, ya. Dibaca samar-samar antara ada dan tiada. Huruf nun ini pada hukum ikhfa hakiki, ya. Yunfikun, yunfikun. Oke, seperti itu. Contoh yang ke-14 adalah huruf qaf. Huruf qaf. Alladzi yanqudun. Alladzi nun mati bertemu dengan huruf qaf. Nun mati bertemu huruf qaf, ya. Bukan alladzi yanqudun, tapi alladzi yanqudun. Alladzi yanqudun, ya. Kita masuki contoh yang terakhir adalah huruf kaf, ya. Bedanya sedikit saja antara qaf dan kaf. Wa in kuntum. Di sini juga terdapat dua hukum ikhfa hakiki. Yang pertama, nun mati bertemu huruf kaf, ya. Nun mati bertemu dengan huruf kaf. Yang kedua adalah nun mati bertemu dengan huruf ta. Nih, nun mati bertemu huruf kaf, nun mati bertemu huruf ta. Dua terdapat hukum ikhfa hakiki pada satu kalimat, ya. Wa in, bukan wa in kuntum, tetapi wa in kuntum, wa in kuntum, seperti itu. Mungkin dengan 15 contoh ini bisa membuat sahabat Elsen semua bisa memahami hukum ikhfa hakiki ini, karena hurufnya banyak, tentu banyak juga terdapat di dalam Al-Quran. Jika kita tidak mengetahui hukum ikhfa hakiki ini, maka kita dalam membaca Al-Quran mungkin kurang, bukan tidak benar, tetapi kurang sempurna. Ya, ingat lagi bahwa ikhfa hakiki ini adalah samar-samar, ya. Huruf nunnya antara ada dan tiada. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe